Jangan ngaco, Mas. Di sini itu nggak ada hutan atau apalagi warung. Yang ada itu warung setan atau warung gaib. Tiba-tiba pintu terbuka dan di sana ada sesosok wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan semoga dilimpahkan rezekinya yang halal, berkah, barokah buat kita semua. Allahumma amin. Ya, jumpa lagi dengan saya Raden Gepeng di Raden Gepeng Channel. Channel yang tak henti-hentinya menceritakan sebuah cerita misteri. Ya, cerita misteri kali ini berjudul tentang warung gaib di sekitar makam angker. Ya, terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga sehat selalu. Warung gaib di sekitar makam angker. Sore itu Kamis, malam Jumat Kliwon. Di mana malam Jumat Kliwon bagi sebagian masyarakat di tanah Jawa adalah malam yang keramat, terutama di daerah Jawa Tengah. Kisah ini bermula dari sebuah hobi dua orang pemuda, yaitu hendak berburu atau hobi berburu ya. Sebut saja Anto dan Joni, dua pemuda yang memiliki hobi sama, yaitu berburu. Hari itu Kamis pagi. Pagi itu mereka hendak berencana berburu. Mereka menyiapkan peralatan-peralatan berburu mereka seperti senapan, peluru, senter, dan belati. Sore pun tiba, menjelang malam Jumat Kliwon, perburuan pun dimulai. Dua pemuda tersebut, yaitu Anto dan Joni, mulai berjalan menuju lokasi perburuan. Mereka berjalan jauh ke dalam hutan, di mana mereka menuju lokasi tempat berburu mereka. Dan tibalah mereka di tempat perburuan mereka tepat menjelang maghrib. Setelah pada maghrib, akhirnya Anto dan Joni memutuskan untuk langsung mencari buruan. Mereka pun langsung berpencar. Kebetulan saat itu Anto terlebih dahulu menemukan buruan, yaitu seekor burung perkutut yang hinggap di pohon yang kering. Lalu Anto pun memberitahu kepada Joni, di mana Anto menemukan seekor burung perkutut yang sedang kemalaman atau kesorean dan belum sampai ke, kalau istilah di Jawa itu belum pulang ya, dia nyasar di sebuah pohon seperti itu. Akhirnya Anto dan Joni pun mulai menargetkan burung perkutut tersebut. Mereka berdua pun akhirnya mengejar buruan mereka. Tanpa mereka sadari, mereka telah masuk jauh ke dalam hutan. Keganjilan-keganjilan pun terjadi, di mana saat itu burung perkutut hendak ditembak dan tiba-tiba menghilang. Mereka pun panik melihat burung buruan mereka menghilang. Akhirnya mereka duduk di bawah sebuah pohon. Tak terasa tetes air hujan pun turun. Perlahan tapi pasti, semakin lama semakin lebat. Lama ditunggu kapan reda hujan tersebut, ternyata malah semakin lebat. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk istirahat di bawah pohon-pohon tua tersebut.
Di sela-sela istirahat mereka di bawah pohon yang besar di dalam rimbunnya hutan, tak jarang mereka mendapatkan atau mendengarkan suara-suara seperti erangan, jeritan, tangisan. Semakin lama suara-suara tersebut semakin gencar. Pastinya suara-suara tersebut membuat bulu kuduk mereka berdua merinding dan akhirnya mereka ketakutan. Saat ketakutan, pandangan mereka pun tak tentu arah. Pandangan mereka menuju ke sudut-sudut hutan, sudut-sudut pohon, sambil mencari dari manakah sumber suara tersebut berasal. Sampai akhirnya salah satu dari mereka, ya sebut saja Anto. Anto melihat ada kilauan cahaya-cahaya api seperti obor atau lampu petromak jauh di dalam hutan. Akhirnya Anto pun memberitahu kepada Joni dan mereka sepakat untuk mencari pertolongan atau perlindungan atau mencari sebenarnya apa itu, karena rasa penasaran dan takut bercampur aduk saat itu pada diri mereka. Akhirnya Anto dan Joni itu mendekati sumber cahaya tersebut. Pelan-pelan tapi pasti. Mereka semakin dekat. Setelah jarak tidak terlalu jauh dari pandangan mata, akhirnya mereka berdua pun melihat dari manakah sumber cahaya tersebut. Ya, tanpa mereka sadari dan tanpa mereka pikirkan, mereka melihat sebuah warung. Ya, di sini warung gaib tentunya. Mereka melihat sebuah warung di mana di warung tersebut menggunakan penerangan dari cahaya-cahaya obor. Setelah mereka tahu kalau itu adalah sebuah warung, akhirnya mereka merasa nyaman dan merasa kayak tenang dalam hati mereka, dan mereka mulai pun mendekati, semakin dekat ke warung tersebut. Warung tersebut sepi. Saat semakin dekat menjelang mendekati pintu warung tersebut, tiba-tiba pintu terbuka dan di sana ada sesosok wanita misterius dengan diam 1000 bahasa. Disapalah Anto dan Joni oleh wanita tersebut. Akhirnya wanita tersebut pun menawari sebuah kopi dan jajanan seperti gorengan. Karena kelelahan, mereka berdua pun tak bisa berpikir panjang tentang adanya warung gaib di situ. Di situ mereka berpikirnya warung biasa. Sebenarnya itu warung gaib. Dan saat itu tanpa berpikir panjang, si Anto dan Joni itu langsung memesan kopi. Mereka memesan kopi 2 cangkir dan salah satu dari mereka, yaitu Anto, memakan sebuah pisang goreng yang telah disajikan di warung tersebut. Sembari ngopi sambil makan pisang goreng, Joni pun merasa ada yang ganjil, di mana wanita tersebut tak berkata satu kata pun. Wanita tersebut melakukan pekerjaannya dengan menundukkan muka. Saat itu Joni menyadari ada sesuatu yang aneh di situ. Lalu Joni melirik ke arah perempuan tersebut, wanita tersebut, dan Joni pun langsung shock. Di mana raut muka wanita tersebut itu berbeda saat pertama kali dia melihat wanita tersebut ya. Saat itu masih bermuka seperti layaknya manusia biasa, dalam artian normal. Tetapi saat itu, setelah minum kopi dan makan pisang goreng itu, Joni melirik ke muka wanita tersebut dengan muka yang penuh misterius. Wanita tersebut memiliki muka yang penuh misterius dan menakutkan, atau merasa ada yang ganjil,
Joni pun langsung bertanya kepada wanita tersebut. Joni berkata, "Mbak, dalan metu kok alas kene nang ndi ya? Aku lali soalnya dalane." Seperti itu, wanita tersebut diam, cuma menunjukkan ke arah jalan setapak. Joni pun bergegas dalam minum kopi dan makan pisang goreng tersebut, lalu bergegas membayarnya dan segera keluar dari warung gaib tersebut. Setelah beberapa langkah meninggalkan warung gaib tersebut, Joni pun menoleh ke belakang. Dan ternyata sosok perempuan misterius tersebut dan warung tersebut sudah tak tampak dari pandangan mereka. Mereka pun semakin panik. Akhirnya Joni dan Anto berlari sekencang mungkin untuk keluar dari hutan tersebut. Setelah berlari sekian lama, saat itu Joni dan Anto bercerita mengatakan bahwa saat perlarian dari warung tersebut keluar dari hutan itu perasaannya itu sangat jauh sekali. Sangat jauh dan kayak lari sangat jauh sekali. Berjam-jam rasanya itu. Sampai-sampai akhirnya Joni dan Anto itu mendekati sebuah pemukiman warga. Melihat ada cahaya-cahaya lampu dan rumah-rumah penduduk, Joni pun merasa nyaman. Akhirnya mereka berjalan. Mereka berjalan sambil sempoyongan keluar dari lokasi angker tersebut. Joni pun merasa lega karena melihat cahaya-cahaya penerangan dan pemukiman warga. Saat itu Joni pun merasa penasaran. Akhirnya Joni menoleh ke belakang untuk kedua kalinya. Pelan dengan perasaan takut dan penasaran, akhirnya Joni pun memberanikan diri menoleh ke belakang. Saat menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Joni sangat terheran-heran. Di mana yang ada dalam pandangannya hanyalah batu nisan dan makam-makam di sekitarnya, tanpa ada satu pohon pun ataupun hutan lebat seperti yang mereka lalui. Joni pun berpikir dalam hati apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kepanikan dan keganjilan yang mereka lalui, akhirnya mereka tetap berjalan keluar dari lokasi angker tersebut, di mana lokasi tersebut terdapat warung gaib. Joni pun meninggalkan lokasi angker tersebut, di mana lokasi tersebut terdapat warung gaib. Mereka berdua berjalan sempoyongan keluar dari lokasi angker tersebut. Sampai-sampai ada salah satu dari penduduk setempat, di mana penduduk setempat melihat ada dua orang pemuda berjalan sempoyongan. Penduduk tersebut pun berpikir tentang hal-hal yang negatif. Kenapa ada dua orang pemuda jalan sempoyongan dari arah keluar dari arah makam? Penduduk tersebut pun diam sejenak, lalu berpikir, tunggu, kenapa mereka membawa senapan? Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan? Pertanyaan, beribu pertanyaan yang ada di hati penduduk tersebut ya, warga tersebut. Akhirnya warga tersebut pun mendekati Joni dan Anto. Warga tersebut pun mendapati Joni dan Anto seperti orang linglung, di mana ditanya dan seperti orang kebingungan atau tak tahu arah. Akhirnya penduduk tersebut pun tetap memaksa untuk bertanya dan terus bertanya terus. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa mereka, apa yang dia lakukan. Saat itu percakapan pun terjadi, di mana penduduk tersebut menanyai pada Anto dan Joni. Penduduk tersebut berkata, "Dari mana, Mas?" Lalu Joni pun menjawab, "Ini, Mas, berburu." Joni dan Anto serentak bareng menjawab seperti itu. "Hah, berburu apa, Mas? Orang mana hasil buruannya? Nafasnya ngos-ngosan lari dari mana itu?"
malah kayak orang bingung kayak gitu. Penduduk tersebut pun terheran-heran. Lalu Joni pun menjawab, "Itu mas, berburu di hutan belakang." Seperti itu. Saat itu penduduk tersebut mendengar kata-kata dari Joni dan Anto, yaitu berburu dari hutan belakang, di mana hutan angker tersebut terdapat warung gaib. Penduduk tersebut pun bingung. Hutan mana mas? Di daerah sini nggak ada hutan. Merasa semakin curiga, penduduk tersebut pun menatap tajam kepada Anto dan Joni. "Di desa kami nggak ada hutan mas. Yang saya lihat kalian berdua itu keluar dari pemakaman, dari komplek area pemakaman yang ada di desa kami." Joni dan Anto pun bersikeras tentang apa yang dia alami dan dia rasakan dan mereka lalui berdua di dalam hutan tersebut. Mereka bersikukuh tentang adanya hutan. Ya, adanya hutan dan warung. Tentunya hutan angker dan warung gaib yang mereka barusan mereka lalui. Kemudian warga tersebut pun tertawa dan menyuruh Anto dan Joni untuk melihat dengan baik untuk sekali lagi. Akhirnya Anto dan Joni pun menoleh lagi ke arah jalan setapak itu. Saat itu Joni dan Anto benar-benar terheran-heran atau terkejut, di mana dia mendapati bahwa yang dia lihat itu benar apa yang dikatakan oleh warga tersebut. Dia melihat sebuah area pemakaman. "Tapi benar mas, tadi saya ada di dalam hutan. Kami ada di dalam hutan bahkan berjam-jam. Tapi kenapa sekarang yang aku lihat adalah area pemakaman?" Dengan perasaan iba kepada Joni dan Anto, warga tersebut pun berinisiatif baik atau berniat baik menawarkan istirahat kepada Joni dan Anto untuk istirahat di rumahnya dan kayak sambil minum secangkir kopi lah, santai-santai, biar mereka itu nggak terlalu panik dan sepaneng. Seperti itu. Tapi aneh, jawaban dari Anto sama Joni kepada penduduk tersebut aneh bagi penduduk tersebut, di mana Anto dan Joni itu malah menjawab, "Iya mas, terima kasih. Tadi kami sudah minum kopi di warung sana." Warung di dalam hutan, ya tentunya warung gaib tersebut. Warga tersebut pun berkata kepada Anto dan Joni, "Jangan ngaco mas. Di sini itu nggak ada hutan atau apalagi warung. Yang ada itu warung setan atau warung gaib di dalam hutan. Soalnya di situ itu area yang mereka ceritakan itu kepada warga tersebut adalah area pemakaman angker di desa mereka." Lalu Joni dan Anto saat itu pun kayak ngomong sendiri berdua ya, kayak bisik-bisik berdua kayak gini. Jadi, "Lah, terus tadi warung siapa? Siapa mereka? Terus aku makan apa di situ? Bukankah aku makan kopi sama pisang goreng?" Mereka berdua kayak menggerutu atau bergumam atau bertanya-tanya seperti itu. Mendengar mereka berbisik-bisik, warga tersebut pun langsung memotong bisikan mereka. Wah, ada yang nggak bener nih. Mengetahui banyak hal-hal yang ganjil yang mereka lalui di situ, akhirnya setelah meminum kopi dan istirahat sejenak, dan pemikiran mereka atau daya pikir mereka, ingatan mereka sudah normal kembali, akhirnya warga tersebut pun mengantarkan Anto dan Joni itu ke jalan raya untuk pulang ke rumahnya. Mendengar cerita dari mereka berdua, warga tersebut pun merasa kebingungan dan bercerita kepada sahabat-sahabat atau teman-teman dekatnya. Lalu berita tentang adanya warung gaib
di sekitar makam angker tersebut pun cepat menyebar dari mulut ke mulut. Akhirnya berita tersebut pun sampai ke beberapa warga dan sampailah kepada narasumber kami untuk kami ceritakan kepada sahabat misteri semua. Tentunya di Raden Gepeng Channel. Berita tentang adanya warung gaib di sekitar makam angker pun menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Sahabat misteri, itulah tadi cerita misteri warung gaib di sekitar area makam angker. Dari cerita tadi, marilah kita ambil petik atau hikmah pelajaran dari cerita tersebut, bahwasanya kemanapun kita mau pergi, jangan lupa untuk berdoa. Kita nggak tahu kita mau memasuki daerah terangker atau enggak, atau keramat atau enggak, kita nggak tahu, maka kita harus berdoa, karena sejatinya doa adalah perisai diri kita yang paling utama dari hal-hal atau gangguan-gangguan gaib. Terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan tentunya jangan lupa dukung kami terus di channel Raden Gepeng Channel, yaitu channel yang menceritakan tentang cerita-cerita misteri. Tak ada misteri yang tak kami ceritakan, karena kami cerita misteri. Oke sahabat misteri, salam misteri sahabat semua, tentunya salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.